Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelelawar spektral Vampirum spectrum adalah makhluk yang benar-benar luar biasa dan sedikit menyeramkan. Berikut penjelasan lengkap tentang spesies kelelawar karnivora terbesar di dunia ini. Identitas umum kelelawar spektral nama ilmiahnya adalah Vampirum spectrum. Nama lainnya, kelelawar spektral False Vampiribat, Linnaeus S. False Vampiribat, famili Velocitomidae kelelawar berhidung daun. Status konservasi, neanderthalanet menurut IUCN. Ukuran dan penampilannya, rentang sayap 0,71 meter hingga 3,3 kaki, menjadikannya kelelawar terbesar di belahan barat. Ciri fisik kelelawar spektral, tengkorak dan gigi yang kuat. Cocok untuk menggigit dan membunuh mangsa, tubuhnya besar dan berotot, dengan telinga panjang dan hidung berbentuk daun. Pola makan kelelawar spektral. Jenis makanan, karnivora sejati. Memangsa burung kecil, mamalia kecil termasuk kelelawar lain dan reptil. Teknik berburu, menggunakan echolocation, penciuman, dan bahkan suara distress dari kelelawar lain untuk menemukan mangsa. Habitat dan perilaku kelelawar spektral. Habitat, hutan tropis dari Meksiko hingga Amerika Selatan, terutama di area berhutan di bawah 1650 meter. Tempat bertengger, lubang pohon, gua, atau reruntuhan tua. Perilaku sosial, monogami pasangan jantan dan betina membesarkan anak bersama, jantan bahkan membawa makanan pulang untuk keluarga. Evolusi dan taksonomi. Kerabat terdekat, CHR atau Pterosaurus kelelawar wol telinga besar. Asal nama, Vampirum berasal dari kata vampir karena dulu dianggap penghisap darah, meski sebenarnya bukan ancaman dan konservasi. Ancaman utama kelelawar spektra, kehilangan habitat dan populasi yang rendah. Status perlindungan. Di beberapa negara seperti Bolivia dan Meksiko, spesies ini dianggap terancam dan dilindungi oleh hukum. Kelelawar spektral adalah contoh luar biasa dari predator malam yang cerdas dan ofisin. Meski ukurannya besar dan makanannya berdarah-darah, mereka juga menunjukkan sisi lembut lewat pola asuh keluarga yang unik. Kelelawar spektral Vampirum spectrum punya gaya hidup yang cukup unik dan kompleks di alam liar. Mereka bukan hanya predator malam, tapi juga pasangan yang setia dan orang tua yang penuh perhatian. Berikut gambaran lengkap tentang cara hidup mereka, aktivitas dan pola hidup. Nokturnal sepenuhnya, mereka aktif di malam hari, terbang dalam keheningan hutan tropis untuk berburu mangsa. Terbang diam-diam, sayap besar, dan bulu lembut memungkinkan mereka terbang tanpa suara, mirip burung hantu. Navigasi, menggunakan echolocation dan penciuman tajam untuk mendeteksi mangsa dan menghindari rintangan. Tempat tinggal kelelawar spektral adalah bertengger di lubang pohon besar, gua, atau reruntuhan bangunan tua. Biasanya memilih tempat yang gelap, lembab, dan tersembunyi dari predator atau gangguan manusia. Teritorial, pasangan kelelawar spektral mempertahankan wilayahnya dan tidak hidup dalam koloni besar seperti kelelawar lain. Sistem sosial dan reproduksi, monogami, satu jantan dan satu betina membentuk pasangan tetap. Peran jantan membantu merawat anak, bahkan membawa pulang makanan untuk betina dan anaknya. Anak kelelawar dilahirkan satu per musim dan diasuh dengan intensif hingga cukup kuat untuk terbang dan berburu sendiri. Berburu dan makanan, mangsa utama, burung kecil, tikus, kelelawar lain, dan kadang-kadang reptil kecil. Strategi berburu, menyergap mangsa dari atas atau mengejar di udara. Dan mereka bisa mendeteksi suara distress dari kelelawar lain untuk menemukan lokasi mangsa. Gigi dan rahang kuat dirancang untuk membunuh dan mengoyak mangsa dengan ofisin. Ancaman dan adaptasi, ancaman utama, deforestasi dan gangguan manusia terhadap habitat alami, adaptasi, kemampuan terbang diam-diam, dan memilih tempat bertengger yang tersembunyi membantu mereka bertahan. Kelelawar spektral adalah contoh luar biasa dari predator yang cerdas, penuh strategi, dan punya sisi sosial yang mengejutkan. Mereka bukan hanya pemburu tangguh, tapi juga pasangan dan orang tua yang berdedikasi. Mari kita bandingkan dua spesies kelelawar yang sama-sama mengesankan, namun sangat berbeda, kelelawar spektral Vampirum spectrum versus kelelawar vampir sejati Desmodus rotundus. Perbandingan kelelawar spektral versus kelelawar vampir sejati. Aspek Vampirum spectrum spektral Desmodus rotundus vampir sejati ukuran terbesar di belahan barat, rentang sayap hingga 1 meter kecil, panjang tubuh sekitar 7-9 cm, pola makan karnivora, burung, mamalia kecil, reptil, hamatofag, menghisap darah mamalia besar seperti sapi dan kuda.
Teknik berburu menangkap dan membunuh mangsa dengan gigi kuat membuat sayatan kecil dan menjilat darah dari luka. Perilaku sosial monogami, pasangan jantan membantu membesarkan anak sangat sosial, berbagi makanan dan grooming antar individu. Habitat hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan daerah tropis subtropis dari Meksiko hingga Argentina. Ancaman terhadap manusia tidak dianggap hama, jarang berinteraksi langsung dianggap hama, karena menyerang ternak dan berpotensi menyebarkan rabies. Status konservasi Near Threatened ICN Less Concerned ICN. Fakta menarik, kelelawar vampir sejati memiliki protein antikoagulan dalam air liurnya yang telah dikembangkan menjadi obat stroke. Kelelawar spektral, meski besar dan predator, menunjukkan ikatan keluarga yang kuat, sesuatu yang jarang pada kelelawar karnivora. Keduanya menunjukkan betapa beragam dan kompleks dunia kelelawar itu. Kita lanjut ke topik lain seperti evolusi kelelawar vampir, atau bagaimana mereka mendeteksi mangsa lewat sensor panas. Kelelawar vampir Desmodus rotundus seringkali mendapat reputasi buruk karena kebiasaannya menghisap darah. Tapi mereka sebenarnya memainkan beberapa peran penting dalam ekosistem. Berikut penjelasannya. Peran ekologis kelelawar vampir. 1. Pengendali populasi mamalia besar. Dengan menghisap darah dari hewan ternak seperti sapi dan kuda, kelelawar vampir secara tidak langsung memengaruhi kesehatan dan distribusi populasi hewan tersebut. Meskipun bisa menularkan penyakit seperti rabies, interaksi ini juga menjadi bagian dari dinamika alami antara predator dan mangsa. 2. Penyebaran mikroorganisme dan nutrisi. Feses kelelawar vampir mengandung mikroorganisme yang dapat memperkaya tanah dan mendukung siklus nutrisi. Meski bukan pemincar biji seperti kelelawar buah, mereka tetap berkontribusi pada keseimbangan mikrobiologis lingkungan. 3. Subjek penelitian biomedis. Air liur kelelawar vampir mengandung antikoagulan alami yang telah dikembangkan menjadi obat untuk stroke dan gangguan pembekuan darah. Ini menjadikan mereka sangat berharga dalam riset medis dan farmasi. 4. Bagian dari jaringan trofik. Sebagai predator mikro, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan berdarah panas kecil dan besar. Mereka juga menjadi mangsa bagi beberapa burung pemangsa dan mamalia besar. Sehingga tetap terintegrasi dalam rantai makanan, tantangan, dan konservasi. Persepsi negatif sering menyebabkan pembasmian kelelawar vampir secara massal, padahal mereka memiliki nilai ekologis dan ilmiah yang tinggi. Upaya konservasi kini mulai menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan perlindungan habitat alami mereka. Jadi, meskipun terdengar menyeramkan, kelelawar vampir adalah bagian penting dari ekosistem yang sehat. Kelelawar punya sistem deteksi mangsa yang luar biasa canggih, bahkan bisa dibilang seperti radar hidup. Mekanisme utamanya disebut echolocation atau ekolokasi, dan berikut cara kerjanya. Echolocation atau sonar alami kelelawar mengeluarkan suara ultrasonik frekuensi tinggi yang tidak terdengar oleh manusia melalui mulut atau hidung. Suara ini memantul saat mengenai objek di sekitar, termasuk mangsa seperti serangga, burung kecil, atau mamalia lain. Pantulan suara diterima oleh telinga kelelawar yang sangat sensitif, lalu diinterpretasikan untuk mengetahui jarak objek, ukuran dan bentuk, arah gerak, bahkan tekstur permukaan. Proses ini mirip dengan sonar kapal selam, hanya jauh lebih cepat dan presisi. Kecerdasan pendengaran kelelawar spektral. Beberapa spesies kelelawar, seperti Trichopstirhosus, bahkan bisa menguping suara mangsa, seperti panggilan kawin kata, untuk menentukan apakah mangsa itu aman atau beracun. Kelelawar muda belajar dari pengalaman untuk membedakan suara mangsa yang bisa dimakan dan yang berbahaya. Fakta tambahan kelelawar spektral. Meski punya mata, kelelawar tidak mengandalkan penglihatan untuk berburu. Mata mereka hanya bisa membedakan gelap dan terang. Beberapa kelelawar vampir sejati bahkan memiliki sensor panas di hidungnya untuk mendeteksi pembuluh darah pada mangsa berdarah panas. Kombinasi sonar biologis dan pendengaran super tajam membuat kelelawar menjadi predator malam yang sangat efisien. Dampak kebisingan terhadap echolocation kelelawar ternyata cukup serius dan bisa mengganggu kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Berikut penjelasan lengkapnya. Efek kebisingan terhadap echolocation kelelawar. 1. Masking akustik. Kebisingan dari aktivitas manusia lalu lintas, mesir, musik, delal, bisa menutupi sinyal echolocation kelelawar. Karena frekuensi suara manusia kadang tumpang tindih dengan frekuensi echolocation,
Kelelawar jadi kesulitan mendeteksi mangsa atau navigasi dengan akurat. 2. Gangguan perilaku meramban, penelitian di Taman Kota Jakarta menunjukkan bahwa kelelawar cenderung menghindari area yang bising dan memilih lokasi yang lebih tenang untuk mencari makan. Semakin tinggi tingkat kebisingan, semakin sedikit spesies kelelawar yang terdeteksi aktif di area tersebut. 3. Penurunan keanekaragaman. Jenis kelelawar yang lebih sensitif terhadap suara, seperti Rhinolophus luctus dan R. philippinensis, hanya ditemukan di area yang tenang. Ini menunjukkan bahwa kebisingan bisa mengurangi keanekaragaman spesies kelelawar di suatu wilayah. 4. Stres dan energi terbuang. Kelelawar yang terganggu oleh kebisingan harus mengeluarkan energi ekstra untuk mengubah frekuensi suara atau mengulang panggilan echolocation. Ini bisa menyebabkan stres fisiologis dan menurunkan efisiensi berburu, adaptasi yang terbatas. Beberapa kelelawar bisa menyesuaikan frekuensi atau volume suara mereka, tapi tidak semua spesies mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kebisingan antropogenik. Akibatnya, habitat yang dulunya ideal bisa menjadi tidak layak. Kebisingan bukan hanya gangguan bagi manusia, bagi kelelawar. Itu bisa berarti kehilangan arah, kehilangan makan malam, bahkan kehilangan tempat tinggal. Gimana? Menarik kan fakta tentang kelelawar ini? Kalau kalian suka dengan konten edukatif kayak gini, jangan lupa like, subscribe Satwa dan Fauna BDG, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.